kita perempuan, kita masih nunggu Mbak Maudy lagi ganti baju. Habis olahraga, dan sudah ditemani oleh 4 orang yang cantik-cantik ini, sudah ganti kostum juga. Udah keringetan? Kapan lo mereka? Udah dilap tapi keringetan. Udah dilap. Mbak Maudy, sini dong. Udah keren kan? Terima kasih. Tadi mampir ke tiang bendera, mau berkibar. Ini tuh semangat 45 banget ya. Iya, sesuai tema. Oke, aku belum kenal. Oh iya, halo. Mbak, siapa Mbak? Shena. Mbak Shena. Ikutan Curve Yoga? Enggak, aku kebetulan aku nyanyi dulu pernah ikut finalis salah satu talent show di TV sebelah. Oh, TV tetangga. Oh gitu. Oke, udah ngobrol apa tadi? Mau nanya tadi sebenarnya sama Mbak Riri. Ide dasarnya bikin Curve Yoga ini, semua orang boleh ikut nggak? Mbak Oki kan tadi pengen ikut. Iya, siapa sih yang boleh ikut? Persyaratannya apa? Jadi gini, awalnya Kiki kan suka yoga gitu kan. Terus Kiki bilang, Kiki ketemu di komunitas juga. Terus Kiki bilang, Mbak, aku pengen deh bikin workshop yoga gitu kan. Gayung bersambut, aku bilang, oh oke, kalau gitu kita bikin, tapi khusus untuk perempuan-perempuan yang berbadan besar aja, karena memang kan aku aktivitasnya di lingkungan plus size. Saya gitu kan. berbadan besar dibanding Mbak Maudy. Jadi Gitu kenapa? kan, mereka mulai deh. Suka halu. Akhirnya kita bentuklah yang namanya Curve Yoga Indonesia. Curve kan curve lah ya kayak gitu. Nah, kenapa kita mau bikin itu supaya teman-teman kita yang berbadan besar tuh nggak cuma ngomong biarin aja gendut, yang penting sehat. Itu kebanyakan kita ngomong begitu. Jadi jangan hanya asal ngomong yang penting sehat, tapi tidak melakukan aktivitas untuk sehat gitu ya. Yes. Jadi akhirnya kita bikin Curve Yoga Indonesia. Kan orang selalu berpikir, oh nanti kepalanya harus di bawah, kakinya harus di atas gitu, atau gaya-gaya yang susah gitu kan. Nah, kalau lewat Curve Yoga kita justru mengajak orang untuk tahu kekuatan di dalam dirinya apa, kemudian bagaimana ngebalance kekuatan yang ada di dalam dirinya. Jadi kayak tadi kan gerakan kita cuma sedikit, tapi keringetannya tuh luar biasa gitu. Jadi jadilah orang gemuk yang memang benar-benar jangan cuma asal ngomong yang penting sehat, tapi melakukan sehat itu sendiri. Kategori berbadan besar dan gemuk untuk bisa ikut Curve Yoga ini tuh apa? Ini semua teman-teman yang di kelas ini ya. Kita ini yang kemarin workshop ya. tanggal 6 Seru itu. juga ya, rame ya ikut ya. Berapa ada orang ini? batasan kilonya atau apa? Waktu bikin acara ini, aku bikinnya batasannya 70 kilo. Wah, berarti nggak bisa dong Mbak Fera. Aku sampai loh. Aku terlalu kurus. Oh, jadi 70 kilo ke atas gitu ya? Iya, kenapa 70 kilo? Karena Wah, seru saat banget. orang punya berat badan 70 kilo, mereka self confidence mereka mulai turun. Aku mau membangkitkan itu lagi ke mereka. Aku mau mereka menjadi diri mereka yang terbaik gitu. Nah, aku mau ajak mereka sama-sama kita find inner peace, self confidence lewat aku kan yoga, aku ajak dengan Mbak cara Tira kan pemula nih ya. Waktu awalnya mau ikut yoga itu sempat ada rasa minder gitu nggak sih? Maksudnya gini Mbak Fera, Mbak Waki. Aku kan udah belajar yoga nih udah hampir abad 19 lah ya gitu ya. Percaya Percaya dan jago banget. Tapi kalau ikut kelas advance yoga tuh aku juga malu loh. Oh ya? Aku kayak ngerasa boneka kayu gitu dibanding sama yang lain. Yang lain tuh kan udah kayak putar tuh mereka dengan segala detail-detailnya tuh oke. Itu aja aku malu gitu loh, masih aduh gimana ya sama yang lain. Mbak Tira waktu awalnya gimana masuk ke yoga? Awalnya masuk ke yoga karena aku kenal di sosial media sama semua ini. Iya, jadi aku masuk ke sosial media dan mereka ngajak dan aku mulai interest banget sama yoga gitu. Bahwa orang gendut itu kita tuh jadi istilahnya hidup tuh kalau buat aku, menurut aku tuh hidup tuh cuma 2 pilihan. Antara kita menerima dan kita harus berubah. Ya, bersyukur intinya gitu. Dan aku ketika diajakin sama Kak Kiki Kariri juga, dan aku mulai interest ikut gitu. Mbak Tira tuh konon sempat kena bullying gitu nggak? Kalau Mbak Riri kan kita pernah curhat-curhatan yang banyak dari masa dulu sampai saat ini gitu Ini ya. luar biasa loh, Tira ini luar biasa banget lah Apa pokoknya. luar biasa kita ceritain Jadi aku dong. kan dari daerah, aku dari Garut, main deh ke Garut. Terus Dan makan Iya. kambing. Jadi dari ketika aku masuk lingkungan nih, kayak lingkungan baru itu tuh harus selalu dapat bulian. Awalnya misalnya kayak dari TK. TK itu dari teman-teman selalu si gendut gini. Aku tuh harus selalu terima. Dan jadi kayak diri aku tuh setiap mau masuk lingkungan baru, aku tuh kayak mulai gini, oke gue aku harus sudah siap buat Kalian udah tahu nih lingkungan baru pasti kena bullying gitu ya? Iya, harus udah tahu banget. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun itu aku dapat.
Itu dampaknya apa Mbak? Kan banyak orang yang Iya. kena bullying, oke, tapi ada yang juga yang sedih, mendalam sekali Iya. gitu. Nah, waktu kecil aku sempet kayak, aduh aku pengen kurus deh kayaknya. Dari SD itu aku pernah sempet kayak minum obat-obat, maaf ya, kayak nggak jelas gitu. Sampai SMP, sampai aku sempet kurus. Aku sempet celana nomor 32 itu kurus kan. Iya. Luar biasa. Tapi itu sakit, aku sakit terus. Karena tidak diimbangi dengan olahraga. Dan kalau biasanya kalau tidak diimbangi dengan olahraga pingpong kan, balik lagi. Aku balik naik lagi. Tapi ternyata lambung aku rusak dan dari situ aku udah mulai kayaknya aku mesti harus terima badan aku, self acceptance aja gitu, badan aku kayak gini ya. Jadi benar-benar harus terima aku tuh gimana ya? Jadi mesti udah ya udahlah, nggak usah didengerin gitu. Gitu sih awalnya. Bully yang parah apa sih tadi sampai Sering bilang kayak luar Kata-kata biasa statement tuh? gendut tadi Iya, ya. Iya. sering kayak sampai ngena kayak bahasa binatang itu banyak banget. Maksudnya gimana? Iya, kayak sapi kayak gitu-gitu. Masih mending sapi Kita King sapi Kong. ya, gini sapi. Iya, masih ya kayak gitu-gitu kita tuh udah. Lucu ya, mereka tuh bisa ketawa-ketawa ya ceritanya gini, tapi tuh di dalam hatinya tuh perih gitu kan ya. Maksudnya kita juga kadang-kadang bercanda ya so cute, so lucu gitu, Iya. tapi juga ada yang gemes sih yang di Belanda gitu, tapi kan tetap nggak seneng ya Iya, dengernya. Dan itu yang bikin Iya, awalnya Ya, itu. oke. Awalnya dari situ aku, dari mulai masuk kuliah aku tuh udah mulai yang down banget. Udah siap masuk ke lingkungan baru lagi kan. Oke. Itu tuh udah mulai, Tir, katanya kamu nggak malu foto-foto sedada doang, katanya bawahnya kamu kan nggak banget kayak gitu-gitu. Aku mulai, ya Tuhan. buat di sosial media, Iya, Instagram iya awalnya kayak gitu-gitu gitu. ya. Iya, awalnya kayak gitu. Pernah merasakan Kalau juga? kalau aku malah justru dari keluarga yang bilang, Shena kamu kalau misalnya gemuk terus, kamu lama-lama cuma jadi cuma jadi orang yang menyenangkan orang gitu, kamu tidak bisa disenangkan gitu. Jadi kayak kamu jadi badut lah gitu. Oke. Dan apalagi Dibilang kayak badut ya. Iya, gitu. Apalagi iya. That's Tapi harsh. iya, dan apalagi masalah jodoh, hello gitu. Dibilangnya Shena nanti kamu nggak ada yang mau sama kamu, tapi buktinya ada pacar. Dan kamu kan tadi ikut talent show dan sebagainya. Iya. Artinya kan kamu Bakal. muncul ke publik gitu kan. Sebenarnya aku kemarin ikut yoga juga ya. Iya, gitu. Cuma Aku aja. aku tadi, aduh gue belum berani yoga, cuy, gitu, belum berani gitu. Jadi kita tuh sebenarnya ketemunya sama Ketemu. Tira sama Shena tuh lewat Instagram. Iya. Jadi kita tuh ceritanya dinobatkan sebagai selebgram untuk plus size Aduh. Indonesia. Dia sih. Kita berdua tuh soalnya emang ini ya. Jadi kalau Apa mau Instagramnya? Tira Emon. Tira Emon kepoin deh. Jadi kita tuh bener-bener yang akhirnya ketemu di Instagram, terus ketemu di pemotretan oleh salah satu majalah remaja. Semuanya Terus exercise semuanya ya. iya, akhirnya tuh ketemu terus kita yang wah, Ya udah deh. ya udah deh, kita akhirnya jadi kayak yang semangat untuk Seru ya Mbak Vera ya. Boleh nggak kita sambil gambar biar kita bisa melihat lagi kepribadian mereka yang seperti terlihat Kok menyenangkan. tegang ya? Ini justru mau lihat Aku pernah soalnya disuruh gambar. Gambar apa aja? bully yang kemarin lebih kejam. Gambar ini hanya dibagikan presenting ya dirimu yang sekarang biar kita tahu bahwa ya you overcome it gitu loh. Udah overcome sama Bismillahirrahmanirrahim, ya belum? Allah. Gambar makanya. Gambarnya dimasukin aja. Gambar Apa aja bebas ya ampun. Bebas, gambar Oh, benar. apapun. Gambar apa aja? Tuh Apa kan, aja? Iya benar. Jadi ketika kita lagi ragu-ragu gitu ya apa aja. Oh iya. Panik, Apa panik, aja, panik. ya, Ya nggak apa-apa padahal. Kan gambarnya saling nyontek jangan ya. Jangan nanti karakternya sama semua. Iya. Gitu. Tapi lucu ya, karena mereka udah mampu sampai di level overcome kejadian-kejadian yang bully dulu sehingga kayak dianggap humor aja Iya. buat lucu-lucuan Tapi karena gini Mbak Vera, kan beberapa kali kita ngundang Mbak Riri dan siapa-siapa yang lain gitu ya. Semua ada tahapannya tuh kan dari zaman remaja tuh pasti susah-susahnya. Dan alhamdulillah baru bisa terbuka dan menerima dirinya tuh kan pada saat udah remaja, udah kuliah. Apakah memang harus nunggu selama itu? enggak. Jadi gini, isi ruang tamu isi pikiran kita itu persis kayak ruang tamu. Jadi kalau kita intip ke dalamnya terlalu banyak sampah alias yang negatif-negatif, maka isinya negatif, rasa kita tentang diri kita jadi negatif, kita jadi minder. Oke. Tapi kalau kita intip ke dalam ruang tamu pikiran kita, isinya adalah wah barang ada kristal yang Ada indah. kastengel Jadi sih. positif gitu ya. Jadi Iya, kastengel enak ya. ya.
kita pas diomongin makanan langsung buyar. Jadi yang positif, lebih banyak positifnya. Sehingga secara kognitif kita bisa gini, oh ya banyak yang positifnya pemahaman tentang diri sendiri. Sehingga rasanya jadi positif, tiba-tiba jadi pede. Nah waktu zaman remaja, kita suka banget gini, lihatnya terlalu berlebihan ke dalam. Terutama untuk hal-hal yang nggak penting, misalnya gini, jerawat satu tumbuh di sini aja, beremaja ke sini, semua pasti ngeliatin. Semua pasti ngeliatin, jadi rambutnya begini. Hari ini, hai gitu. Kenapa? Karena seolah-olah jerawatnya Iya, gede banget. jerawatnya gini lah, karena mereka terlalu preoccupied dengan yang jelek-jeleknya. Atau gini nggak sih Mbak Vera, ketika kita nggak disibukkan dengan kebaikan, kita akan disibukkan dengan keburukan. Iya kan? Salah Salah satunya. satunya. Jadi fokuslah pada yang positif. Look at this. Ini Mbak Riri. Ini punyanya Mbak Riri Bogaria. Waduh Mbak Riri, kamu memang selera humornya tinggi sekali ya. Mbak itu gambar apa sih Mbak? Coba Jadi ceritain dong. ini banana sama monkey. Banananya lebih gede daripada monkey. Kamu itu udah punya pacar belum sih? Mbak Riri pasti sudah pacar punya pasangan kan? Punya. Wow. Oke, jadi gini. Yang what I like dari Mbak Riri adalah selera humornya tinggi. Ya, karena tadi orangnya memang energi drive-nya memang besar gitu ya. Orangnya kebetulan easy going, humoris. That's why itu yang bikin beliau ini apa namanya overcome Dan penuh situasi-situasi ya, buruk jadi tadi. kayaknya penuh ya. Exactly. Coba lihat ada hangat di sini nih tuh. Iya, humoris, Kalau melet affectionate. gitu kan. Dan Iya. dia tadi senang sekali nolong orang lain gitu-gitu loh. Jadi betul harus bersanding dia. Kepada mereka. Kita lihat. Ini punyaku. Yang aku suka dari Mbak Tira tadi gini, pilihannya cuma dua. You accept it, diterima, atau kalau enggak kita ubah diri kita sendiri. Jadi enggak pakai penolakan. Betul. Orangnya kan sensitif nih ceritanya. Orang yang sensitif butuh kecerdasan ekstra tadi untuk bisa melihat bahwa tekanan dan pressure dari luar itu adalah sesuatu yang butuh dia kelola, diolah sehingga masuknya ke dalam more positive. Dia orangnya karena dia tadi sensitif, emotionally butuh attach dengan orang, makanya mereka cocok nih ngumpul bareng nih. Ya, jadi saling menguatkan, saling support each other. Coba kita lihat punya yang satu lagi. Kalau Mbak Kiki. Tuh. Jadi mereka ini ini adalah sebetulnya restate kembali ya tentang I love me-nya. Sometimes memang kita butuh pengakuan bahwa kita mencintai diri kita sendiri dalam porsi yang tepat. Kalau berlebihan, narsisistik yang disorder, jadi gangguan narsis yang semua di Instagramnya dipajangin diri sendiri, semua pamer, capek kan? Nah kalau yang ini, kadang-kadang kita butuh statement bahwa I love myself. It's important, gitu. Iya, jadi butuh, jadi gini, siapa lagi yang bisa menerima diri kita sendiri kalau bukan diri kita? Gitu. Iya. Dan kamu punya itu dari teman-teman yang tadi di sini terakhir. Dahsyat. Ntar dikiranya pencitraan lagi. Maaf nih, jadi ini adalah prioritas hidupku, Ci. Meskipun dari masa lalu sering dianggap seperti clown alias badut, si badut inilah yang kemudian dia udah berhasil mengintegrasi kepribadiannya sehingga connected dengan Allah dan sekitarnya. Cinta. I love you, sayang. Itu apa sih Mbak yang kiri I kanan? love you. Gini. Ini gambar apa sih? Jadi ini sebetulnya? cinta. Iya. Ini pemanfaatan waktu. Wow. Kan? Ini Allah dan ini pantai ceritanya. Maaf ya gambarnya kayak gini. Ini apa, liburan, Bapak? liburan. Oh, ya. liburan. Iya, liburan. Kebanyakan dari mereka bener ya, hasratnya besar ya. Udah punya pasangan kan sayang? Udah, selamat ya. Jadi kalau berbadan besar hasratnya juga? Enggak. Pakai nanya lagi ya gitu ya. Tapi kita kembali kepada tema ini kan semangat 45. Bagaimana mereka semangat untuk menyemangati diri sendiri, untuk bisa menerima dan apa yang bisa dilakukan supaya hidupnya lebih bermakna. Ya mau yoga, mau komunitas, mau melakukan apapun, talent show dan sebagainya. Yang satu ini juga loh berbadan besar tapi bisa bergoyang-goyang. Kita lihat aja yuk langsung, ini ada perform belly dance dari nanti kita tahan dulu. Setelah yang ini ya dalam cerita perempuan.